Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang analisa kerusakan power supply, tapi jenisnya berbeda dengan minggu kemarin. Kalau kemarin itu power supply pakai trafo. Nah, kalau sekarang kita mencoba menganalisa kerusakan power supply switching. Power supply ini biasa ditemukan di sekitar kita, misalkan adaptor cas handphone atau power supply-nya laptop, itu pakai power supply switching. Nah, nanti kita akan coba menganalisa kerusakan power supply switching ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Seperti yang biasa kita lakukan dalam menyusun algoritma ya. Jadi algoritma merupakan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah tugas atau problem. Nah, kalau sekarang adalah problemnya adalah kerusakan komponen pada power supply switching. Nah, itu problemnya. Nah, ini harus kita susun ya, langkah-langkah tahap demi tahap untuk menyelesaikan problem dalam hal ini adalah kerusakan komponen power supply switching. Karena kita nggak langsung menemukan ini rusak, komponen ini tertentu rusak, nggak bisa. Jadi kita perlu prosedur. Nah, itu yang mesti kita pahami dalam perkuliahan kita di semester ini ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, tahapan-tahapan analisa kerusakan seperti biasa, yaitu ada fase problem solving dan fase implementasi ya. Jadi fase problem solving itu merupakan fase pengamatan gejala kerusakan. Jadi gejala kerusakan itu perlu diamati ya. Perlu di monitoring apa yang sedang terjadi dan rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan komponen power supply switching. Jadi setelah kita mengamati gejala kerusakannya, lalu kita rencana apa dalam perbaikan kerusakan tersebut ya. Jadi kita yang merencanakan langkah-langkah perbaikan kerusakan komponen yang kita sudah amati tadi gitu ya. Jadi setelah diamati, rencana apa yang mesti dilakukan. Nah, ini dalam fase problem solving. Kedua gambar ini ya, yang fase problem solving yang sebelah kiri, yaitu mencakup gejala kerusakan, perancangan algoritma. Nah, ini adalah isinya adalah pengamatan gejala kerusakan, dan hasil pengamatan itu kita tentukan langkah-langkah perbaikan yang mengarah ke komponen mana yang mengalami kerusakan. Nah, langkah tersebut melalui tes juga ya. Jadi mungkin perangkatnya dihidupkan misalkan. Lalu gejalanya apa? Nah, itu yang mesti kita jadikan bahan untuk pengamatan. Kemudian fase berikutnya adalah fase implementasi. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kemudian menentukan langkah-langkah perbaikan, nah masuk ke implementasi. Jadi fase pelaksanaan atau action. Ya. Jadi langkah-langkah perbaikan yang sudah kita rencanakan itu dilaksanakan, diimplementasikan ya. Untuk tujuan apa? Untuk memastikan atau untuk memeriksa baik atau buruk komponen yang sudah kita perkirakan mengalami kerusakan. Lalu setelah itu kita melakukan penggantian komponen hardware. Dalam hal ini problemnya adalah power supply switching
Jadi setelah kita mengamati gejala kerusakan dan kita rencanakan tahapan-tahapannya, itu di fase problem solving. Lalu di fase implementasi, itu adalah fase di mana kita melaksanakan pemeriksaan baik buruknya komponen. Nah, itu fase berikutnya ya. Fase yang kedua, yaitu fase implementasi yang mencakup periksa baik atau buruk komponen. Nah, ini mesti kita pahami dulu komponennya apa, cara memeriksa baik buruknya bagaimana. Itu harus tahu lebih dulu, dan itu ada di mata kuliah komponen elektronika yang sudah dipelajari di semester awal ya. Lalu cara memeriksanya bagaimana, nah itu juga mesti dikuasai, dan itu juga diajarkan di semester awal. Dan untuk memastikan kerusakan komponen atau baik buruknya komponen, maka dilakukan tes. Nah, ini melalui instrumen ya, melalui perangkat biasanya multimeter ya. Untuk yang dioda biasanya pakai ohmmeter, pakai seperti minggu kemarin ya, ohmmeter. Kemudian kita pelajari dulu kriteria-kriteria yang mesti dilakukan untuk memeriksa komponen hardware dari perangkat elektronik ya. Jadi harus dipahami dulu. Nah, itu sudah Anda dapatkan saat di semester awal ya. Yaitu mata kuliah elektronika atau dasar elektronika sama alat ukur dan metode pengukuran. Nah, itu dipakai semua itu. Untuk melakukan tes apakah komponennya masih bagus ataukah sudah rusak, nah itu dites dulu ya. Nah, kemudian didokumentasi dari hasil pemeriksaan baik buruknya tadi. Lalu kita catat komponennya, posisinya ada di mana, mana posisi anoda, katoda dan sebagainya, itu dicatati dulu ya, supaya tidak salah pasang ya, atau tidak terbalik saat memasang kembali. Nah, itu perlu didokumentasi. Setelah itu ada implementasi. Nah, ini mulai mungkin beli komponen ya, mungkin masang komponen. Nah, itu perlu keterampilan menyolder. Nah, itu juga saat Anda di semester awal pasti diajari cara membuat power supply ya, itu juga ada proses menyolder. Nah, itu adalah fase diimplementasi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah bentuk rangkaian power supply switching yang tadi saya maksud. Rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ada input PLN 220 disearahkan pakai dioda ya, kemudian kita ukur pakai voltmeter, tegangannya sekitar 300 volt ya. Ini titik ukur yang mesti kita dapatkan dengan baik. Lalu pakai trafo yang di switching atau di on off oleh sebuah osilator. Nah, ini bisa kita pantau pakai osiloskop ya. Di layar sebelah kanan atas ini adalah gambar switch on off nya di sini. Lalu outputnya di sekunder melalui dioda disearahkan, lalu diukur pakai voltmeter DC, didapati tegangannya 21,75 volt. Nah, ini adalah titik ukur yang mesti kita pantau ya. Kalau tegangan PLN tidak perlu kita pantau karena PLN itu stabil di 220. Nah, begitu masuk ke rangkaian, nah ini titik-titik yang mesti kita pantau, karena pada dasarnya perangkat yang kita gunakan itu atau yang kita pakai itu bisa jadi mengalami kerusakan. Ini ya. Nah, untuk implementasi yang sesungguhnya
Ini saya tampilkan rangkaiannya ya. Nah, ini rangkaiannya. Nah, ini sudah saya hidupkan ini ya. Jadi tegangan PLN 220 disarankan oleh dioda penyearah, tegangannya sekitar 300 volt. 300 volt, lalu outputnya sekitar berapa ini? Sekitar DC ya, 20-an lah. Nah, ini tegangan yang mesti dipahami untuk tegangan switching ya. Inputnya 220 disearahkan menjadi 300 volt, masuk ke trafo, di switching oleh transistor, dikendalikan oleh osilator ya. Osilator, kemudian switch ini bisa dipantau pakai osiloskop. Nah, tampilannya di layar ini. Ini on off on off. Nah, on off dari DC itu menimbulkan induksi di sekunder, dan di sekunder ternyata bertegangan. Ya, ini berarti induksi ya, dari primer ke sekunder. Dan ini kalau misalkan kita perbesar, coba ini saya perbesar. Nah, ini tegangan inputnya 220 volt 50 Hz. Lalu masuk ke dioda penyearah. Nah, ini tegangannya sekitar 300 ini. Ya, sekarang sekitar 300 masuk ke trafo, lalu di switch oleh transistor. Jadi transistor ini on off. Nah, on off-nya ini bisa kita pantau menggunakan osiloskopnya di posisi kolektor. Ya, ini kolektornya kita masukkan ke osiloskop. Ya, ini switchingnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke materinya. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi ada tegangan 220 volt disearahkan, tegangannya 300. Lalu di sini ada trafo, disambung putus oleh transistor yang dikendalikan oleh osilator. Nah, di sekundernya muncul tegangan. Nah, eksperimen kita hari ini sehubungan dengan analisa kerusakan power supply switching, maka kita lakukan trouble pada dioda. Nah, ini coba kita lanjutkan ya. Nah, ini dioda kita pilih, lalu kita klik kanan ya, lalu kita pilih add fault. Jadi kita tambahkan sebuah trouble istilahnya. Yang lain tidak kita pilih, yang kita pilih hanya diodanya saja. Jadi yang kita trouble diodanya. Kemudian kita atur trouble-nya. Nah, ini trouble-nya adalah kita buat short. Ya, kita buat short pada dioda yang mana? Pada dioda 1, dioda 2, dioda 3, dioda 4. Jadi 4 dioda ini kita buat kondisi short.
Ya, pada dioda kita kondisikan short. Nah, ini kalau kita ulang lagi dari awal ya. Jadi kondisi semula ini kondisi normal, input 220, kita ukur tegangannya 300, sekundernya tegangan DC sekitar 21. Nah, yang kita eksperimenkan hari ini itu kita pilih diodanya ya, kita pilih diodanya, kemudian kita trouble. Nah, ini kita trouble, ini tulisannya at fault ya. Kita trouble. Kemudian yang kita buat dia salah adalah dengan kondisi ya bentuk faultnya atau bentuk trouble-nya adalah short. Jadi kita buat dia hubung singkat. Jadi kita perhatikan di sini ini hubung singkat baik pada dioda 1, dioda 2, dioda 3 dan dioda 4. Nah, kita hubung singkat. Nah, sekarang kita dapati power supply dalam kondisi diodanya rusak. Nah, apa yang terjadi pada kondisi seperti itu? Nah, ini coba kita lanjutkan materinya. Nah, ini kalau kita amati ya, kan kita melakukan pengamatan lebih dulu. Nah, kalau diamati tegangannya mesinnya 300-an volt bahkan lebih, ini kurang ya, kurang dari 300. Jadi tegangan rata-rata tegangan DC yang semestinya 300 menjadi kurang dari 300. Kemudian tegangan output yang rata-ratanya mestinya sekitar 20-an ke atas berkurang jadi sekitar 16. Nah, ini juga menjadi bentuk-bentuk pengamatan yang kita mesti lakukan dalam fase problem solving. Jadi kita amati dulu. Nah, kalau kita sudah tahu karakter seperti ini ya, kerusakannya atau gejalanya, nah kita melakukan langkah-langkah untuk mencari permasalahannya. Nah, karena ini mestinya tegangannya di atas 300 kok malah lebih rendah. Nah, ini lebih dulu kita melakukan uji komponen di paling ujung setelah tegangan 220 volt yaitu dioda. Nah, ini untuk lebih jelasnya coba saya tampilkan rangkaiannya. Ya, ini tadi sudah kita pantau ukuran tampilannya besar. Coba ini saya kembalikan lagi ke awal. Nah, ini ya. Nah, ini coba Anda perhatikan, ini kondisi normal, coba ini saya nyalakan. Nah, ini kan sekitar 300 lebih ya, ini sekitar 20-an. Sekarang saya stop, kemudian dioda yang saya pilih, saya klik kanan, saya pilih add fault, kemudian saya lakukan pilihan short untuk semua dioda. Jadi sama persis dengan tampilan yang tadi saya tunjukkan. Ini kondisi sudah kondisi trouble ya, diodanya pada kondisi trouble. Nah, ini apa yang terjadi, coba ini kita nyalakan. Ini Anda amati tegangannya sudah turun ya. Kemudian tegangan outputnya juga turun. Nah, ini menjadi ciri-ciri kalau terjadi trouble pada dioda ya.
Jadi kalau diodanya bermasalah, tegangan penyiaran semestinya 300 jadi kurang dari 200, lalu ini akan mempengaruhi rangkaian, ya. Tegangannya menjadi tidak stabil dan sebagainya, ya. Nah, ini yang mesti kita pahami menjadi gejala, ya. Jadi gejala. Jadi kita akan memantau gejala apa yang terjadi. Setelah itu kita tahu tegangannya turun seperti ini. Nah, langkah-langkahnya adalah, nah ini kita lepas komponen diodanya, lalu kita melakukan tes baik buruknya dioda. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba saya lanjutkan materinya. Nah, kita sudah tahu kalau diodanya sudah bermasalah, ya berdasarkan tegangan yang turun ini, ya. Dioda penyiaran trouble, maka tegangan 300-nya nggak tercapai, lalu tegangan sekundernya juga tidak tercapai, ya, semua turun. Nah, kita lalu melepas komponen dioda untuk diperiksa. Nah, ini masuk ke analisa kerusakan, ya. Pada fase problem solving kita dapati tegangan output anggap aja 0, ya, atau ini kurang lah, kurang dari yang semestinya. Lalu indikatornya tegangan dioda penyiaran tidak stabil atau kurang dari 300 volt. Nah, tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini perlu dites atau dihidupkan, rangkanya dihidupkan. Ternyata tegangan dioda penyiaran setelah tegangan PLN 220 kurang dari 300, ya. Nah, maka dari itu kita sudah mengamati gejalanya, kita sudah merencanakan tahap-tahapannya, yaitu memeriksa dioda. Nah, bisa jadi diodanya dulu atau setelah itu kapasitor, setelah itu transistor dan sebagainya. Tapi lebih awal kita mengarah ke dioda karena komponen itu lebih dulu setelah tegangan 220 volt. Nah, maka sasaran pertama yang mesti kita periksa adalah dioda. Nah, begitu masuk ke fase implementasi, nah ini diperiksa diodanya, ya. Dioda diperiksa baik atau rusak menggunakan ohmmeter, ya. Nah, kemudian diuji coba melalui teknik alat ukur dan pengukuran. Nah, lalu di sini kita akan dapatkan data atau dokumen, ya, dioda masih baik ataukah dioda sudah rusak. Nah, itu nanti didokumentasi posisi dioda di mana, nilainya angka posisinya di mana, nilainya berapa, jumlahnya berapa, itu didokumentasi. Lalu setelah itu diimplementasi, ya. Kalau memang benar rusak, ya dibelikan lalu diganti. Nah, itu sudah fase implementasi. Nah, kita coba melanjutkan, yaitu dioda diperiksa. Nah, ini, ya. Karena kita sudah mendapati gejala tegangan turun setelah dioda penyiaran, maka diodanya kita periksa, ya. Nah, ini ada teori dulu, ya. Kita pahami apa itu dioda, tegangannya bagaimana konsepnya, berupa saklar. Lalu apa yang terjadi bila dapat tegangan positif dan negatif? Positif itu anoda, negatif katoda. Gimana kalau kebalik? Nah, itu dipahami dulu, yang mana materinya itu ada di komponen elektronika, ya, dasar elektronika. Lalu cara pengukuran juga ada di teknik pengukuran, ya, alat ukur dan cara pengukuran itu sudah ada semua. Maksud saya mahasiswa sudah mendapat materi itu waktu di semester awal, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini, ya, untuk dioda yang mana posisi pengukurannya ini pada posisi ohmmeter, ya. Anoda dapat hitam karena hitam itu adalah positif, lalu katoda dapat merah karena merah itu negatif pada ohmmeter yang
analog ya, yang masih pakai jarum. Nah, ini kalau misalkan didapati jarum bergerak ya ke kanan, ini menunjukkan ada nilai resistansi tertentu ya. Ini posisi arus maju istilahnya. Jadi ada arus dari anoda ke katoda. Nah, ini uji pertama. Lalu uji kedua, diodanya dibalik ya. Kalau Anda amati ini diodanya kita balik. Ini kan berlawanan diodanya ya. Yang hitam dapat katoda, jadi yang semestinya negatif dapat positif ya, jadi ditukar gitu. Kemudian yang anoda mestinya mendapat positif, sekarang kita kasih negatif, apa yang terjadi gitu ya. Nah, apabila jarum tidak bergerak sama sekali, ya ini disebut open circuit ya. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti diodanya bagus ya, karena seperti tadi gambaran simbolnya adalah saklar. Jadi pada posisi anoda dapat positif, katoda dapat negatif, terjadi aliran arus seperti saklar tertutup. Namun bila kita kondisikan terbalik ya, anoda dapat negatif, katoda dapat positif. Nah, ini seperti saklar terbuka. Nah, ini menandakan bahwa diodanya bagus. Kemudian kalau misalkan ada suatu kondisi ditemukan hasil pengukuran dioda seperti ini, seperti ini ya. Katoda dapat positif, anoda dapat negatif ya. Ternyata jarum tidak bergerak sama sekali. Nah, ini secara konsep dioda yang benar ini memang betul ya. Jadi katoda kalau dapat positif, anoda dapat negatif, itu jarum tidak bergerak. Lalu tes yang kedua dengan posisi dioda yang dibalik ya. Anoda dapat positif, ini kan benar ya. Katoda dapat negatif, ini juga benar. Ternyata sama, jarum tidak bergerak sama sekali. Ini berarti seperti halnya saklar yang terbuka atau saklar yang putus. Ya, jadi diodanya rusak, diodanya putus ini. Ya, ini kondisi tanda silang istilah ini, berarti diodanya sudah rusak. Nah, ini perlu dicatat komponennya, lalu dibelikan yang baru. Nah, itu ya. Jadi apabila dioda ini diukur kok dibolak-balik, kok jarumnya menunjukkan gejala yang sama, hasil ukur yang sama, jarum tidak bergerak sama sekali. Nah, ini berarti diodanya open ya, atau diodanya putus. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin ada sebuah kondisi di mana kita dapati dioda seperti ini ya. Ini dioda katoda dapat plus, anoda dapat negatif ya. Katoda dapat positif, anoda dapat negatif. Nah, ini kan berlawanan ini. Tapi ternyata jarumnya bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Nah, ini berarti terjadi hubung singkat ini ya. Mestinya kan hubungan terbuka atau open, tapi kok malah jarum bergerak, ini berarti hubung singkat. Kemudian di tes berikutnya, anoda dapat positif, katoda dapat negatif. Jarum ternyata sama, jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Nah, ini berarti dioda ini dibolak-balik, tetap hasilnya sama, yaitu jarum bergerak ke kanan dan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Ini berarti diodanya hubung singkat ini, konslet ini ya. Diodanya dibolak-balik kok hasilnya jarumnya sama. Nah, ini menunjukkan kalau diodanya rusak. Nah, ini dari sini sudah kita dapati ada komponen yang mengalami gejala kerusakan ya, sehingga perlu kita catat. Kemudian kita catat posisinya ada di mana, kita catat nilainya, lalu kita belikan yang baru, kemudian kita implementasi ya, kita pasang di tempat yang semula dengan nilai yang sama, lalu kita pasang atau kita solder biasanya. Nah, jadi
Dari sini kita sudah membuat kesimpulan ya, bahwa untuk analisa kerusakan itu selain kita harus menguasai rangkaian ya, kemudian kita mampu menganalisa gejalanya, kita juga mengenal komponennya, lalu kita tahu cara memastikan baik buruknya, lalu kita ada keterampilan untuk menyolder, memasang ya, melepas komponen, memasang komponen. Nah, itu memang harus menyertai saat kita masuk ke fase implementasi, sehingga begitu selesai dipasang, gejalanya sudah tidak ada lagi ya, gejalanya sudah gejala kerusakan sudah nggak ada lagi, kembali ke normal. Nah, biasanya rangkaian kita sudah bisa digunakan kembali. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.